keadaan kalian hari ini? Alhamdulillah. Baik, sebelum memulai perkuliahan, silakan Ijal pimpin doa terlebih dahulu. Baik, teman-teman sekalian, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma akhrijna min zulmatil wahmi wa akrimna binuril fahmi. Revika, Dinda, Oki. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan mensimulasikan multimedia pembelajaran interaktif bahasa Indonesia. Nah, kita ingat-ingat lagi nih materi yang minggu lalu. Minggu lalu kan kalian sudah mengembangkan multimedia interaktif. Kira-kira kalian masih ingat nggak nih multimedia itu apa? Masih, Bu. Multimedia interaktif yaitu media yang lebih dari satu media dan melibatkan dua pengguna, yaitu penutur dan mitra tutur. Oke, jadi di dalamnya ada interaksinya ya, proses interaksi. Baik, sebelum itu kita review dulu nih salah satu produk media yang sudah dibuat oleh teman kalian. Kira-kira dari media ini sudah masuk interaktif? Sudah. Kenapa? Oke, karena ada interaksinya. Ketika kita mengklik ikon-ikon yang ada di situ, dia akan menuju ke suatu laman gitu ya. Setelah ini perwakilan dari kelompoknya Mas Dewa dan Mbak Revika silakan tampil untuk simulasi mengajar. Jadi Mas Dewa dan Mbak Revika gantian berperan sebagai guru, kemudian nanti kalian berperan sebagai murid. Gitu ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mensimulasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang mata kuliah multimedia pembelajaran interaktif. Dosen pengampu Bu Isnania Uni Murniati MPD. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang laporan hasil observasi. Dari sini kalian sudah pernah belum mendengar tentang teks LHO? Atau sudah pernah belajar tentang teks LHO? Belum. Baik, kalau belum, pada pertemuan kali ini saya akan menampilkan beberapa hal yang akan kita bahas bersama-sama pada hari ini. Yang pertama yakni ada tujuan pembelajaran, definisi, struktur, kaidah kebahasaan, contoh teks, tes, permainan, dan paragraf rumpang. Yang pertama yakni tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama yakni siswa dapat memahami definisi teks laporan hasil observasi atau teks LHO. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi struktur teks laporan hasil observasi. Dan yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Dan yang terakhir, nomor 4, yakni siswa dapat menulis teks laporan hasil observasi. Kemarin sudah saya kirim ya media yang ini? Sudah. Sambil saya menjelaskan, silakan juga dibuka di HP masing-masing. Jadi, tadi sudah saya tampilkan ya tentang struktur, itu ada 3. Yang pertama apa? Definisi umum. Yang kedua? Deskripsi bagian. Yang ketiga? Deskripsi manfaat. Definisi umum itu isinya apa? Tentang apa? Penjelasan secara umum. Kalau yang kedua, deskripsi bagian? Menjelaskan detail. Seperti ciri? Terus yang ketiga, ada? Deskripsi manfaat. Ya, betul. Berarti kalian sudah paham semua ya tentang struktur dari teks LHO? Baik, saya akan melanjutkan, yakni tentang kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan. Kalimat deskripsi. Kalimat deskripsi digunakan untuk menggambarkan sifat atau ciri
yang khusus atau spesifik dari suatu benda. Contohnya, tubuh mereka berwarna putih dengan aksen merah, mudah, lembut, atau cerah. Langsung soal, Mbak. Langsung soal. soal. Mereka suruh buka soal lagi. Kita tadi sudah belajar bersama-sama tentang definisi, struktur, kaidah kebahasaan. Sekarang ada latihan soal atau tes. Kalian sudah punya semua kan PPT-nya? Sudah saya kirimkan? Sekarang dibuka yang tes. Nah, pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan teks laporan hasil observasi atau LHO? Ada yang tahu? Ada yang mau mencoba menjawab? Ayo, Mbak. Kira-kira jawabannya apa? Saya milih yang C, Bu. Jawabannya? Benar, tepuk tangan. Berarti kalian sudah menyimak dengan baik. Nah, setelah ini kita ada permainan atau games. Tapi permainannya juga sebuah pertanyaan. Jadi saya akan menunjuk kalian untuk maju ke depan. Nah, tata cara bermain terdapat 2 jenis permainan. Yang pertama menjawab pertanyaan, yang kedua benar atau salah. Nah, pertanyaannya apa saja struktur teks laporan hasil observasi? Ada yang mau mencoba? Atau Ibu tunjuk? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik. Hari ini kita akan belajar tentang teks biografi. Ini adalah PowerPoint buatan kelompok Bapak dan begini tampilannya. Nah, ini ambil adalah tentang delegasi Indonesia di sidang PBB tahun 1940. Nah, sekarang kita akan belajar tentang CP dan TP dalam pembelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang teman-teman. Kali ini kita akan belajar tentang teks biografi. Nah, yuk kita mulai. Silakan ketuk mulai untuk memulai. Di sini kita menyediakan 6 menu untuk belajar teks biografi. Yang pertama, capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Yang kedua, materi. Yang ketiga, contoh. Yang keempat, latihan soal. Yang kelima, tugas. Dan yang keenam, tim penyusun. Silakan ketuk salah satu menu yang kalian inginkan. Capaian pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, siswa mampu 1. Memahami konsep teks biografi berdasarkan ciri, struktur, dan kaidah kebahasaan teks biografi. 2.
2. Menganalisis isi teks biografi untuk memahami tokoh, peran, dan kontribusinya dalam kehidupan sosial, budaya, atau politik. 3. Menyusun teks biografi sederhana berdasarkan informasi tentang tokoh tertentu dengan menggunakan bahasa yang efektif dan sesuai kaidah. Tujuan pembelajaran. 1. Siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri, struktur, dan kaidah kebahasaan teks biografi melalui pengamatan dan diskusi. 2. Siswa dapat membaca dan memahami teks biografi tentang perwakilan Indonesia di sidang PBB tahun 1947 untuk mengenali peran dan kontribusinya dalam sejarah. 3. Siswa dapat menjawab pertanyaan terkait isi teks biografi sebagai latihan analisis terhadap informasi penting dalam teks. 4. Siswa dapat menulis teks biografi singkat tentang tokoh lain berdasarkan data atau informasi yang tersedia. Pengertian teks biografi. Teks biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Teks biografi berisi latar belakang. Ciri-ciri teks biografi. Pertama, fakta dari pengalaman hidup tokoh. Kedua, berbentuk narasi atau penceritaan. Ketiga, menceritakan peristiwa penting yang pernah dialami tokoh dalam hidupnya. Struktur teks biografi. Pertama, orientasi atau setting, berisi informasi mengenai pola penyajian karakter unggul dalam teks biografi. Pertama, secara langsung, artinya karakter affirmative vote to enable him to be invited. Then he repeated his request with latihan soal. Pindai kode batang di bawah ini untuk mengerjakan latihan soal, pilihan ganda, dan esai. Untuk tugas, buatlah sebuah teks biografi. Pindai kode batang di bawah ini untuk mengakses Google Drive, tempat pengumpulan. Baik, tadi sudah ada teman kalian perwakilan dari dua kelompok yang sudah menampilkan produk multimedia interaktifnya. Dari kedua media yang ditampilkan, kedua-duanya sudah menunjukkan bahwa dia lebih dari satu media, multimedia. Ada media yang audio dan ada media yang video visual. Kemudian ada unsur interaktifnya juga, di mana kalian bisa menekan tombol tertentu, kemudian kalian bisa bermain game, kalian bisa mengerjakan soal, kalian mendengarkan materi, kalian mendengarkan tujuan pembelajaran dari multimedia yang tadi sudah dikembangkan oleh teman-teman kalian. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti untuk kelas selanjutnya adalah kalian melanjutkan medianya ya. Baiklah, saya rasa cukup sampai di sini pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Silakan Mas Oki pimpin doa selesai perkuliahan. Sebelum kita mengakhiri perkuliahan pada hari ini, marilah kita berdoa semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.